Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Linggu, ada lorong di puncak pegunungan yang menjulang tinggi, yang menghubungkan langsung ke bagian bawah pegunungan, dan disinilah yang disebut Linghai berada. Bentuk Linghai cukup aneh, seperti gunung dan sungai biasa, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat melonjak. Yang lebih mengejutkan adalah di Linghai, semakin jauh ke bawah, ada kelompok bahan obat yang dibungkus oleh pasukan khusus. Berbaring dengan tenang di kedalaman laut Linghai, menunggu semua orang untuk mengumpulkan, dan ramuan obat ini adalah ramuan obat terakhir yang hilang dari ribuan kontestan. Apakah ini yang disebut Linghai? Tulisan tangan Tong Tian dari keluarga Yao benar-benar mengejutkan. Beberapa jam kemudian, Xiao Yan datang ke sini dengan selamat, tampaknya tanpa menemui hambatan dari pembangkit tenaga listrik lain di sepanjang jalan. Melihat ke atas, Xiao Yan berdiri di area terbuka yang terdiri dari bebatuan, melihat sekeliling, lautan roh yang membentang ribuan mil muncul. Yang menarik perhatian saya adalah lautan vitalitas yang sangat besar. Seluruh area laut berukuran hampir 1000 kaki. Ombaknya berkilauan, dan siluet beberapa kontestan terus-menerus tergantung di lautan roh. Ketika mereka tiba di sosok Xiao Yan, tanpa ragu-ragu, jari-jari kaki mereka mengetuk ringan di udara, dan segera meluncur ke laut roh di bawah. Mereka tidak ingin ada hubungannya dengan monster seperti Xiao Yan. Mengumpulkan bahan obat terakhir adalah langkah terakhir untuk menyempurnakan pil obat. Pil obat peringkat 8 yang kuasi suci, saya tidak tahu apakah mereka dapat berhasil disempurnakan. Xiao Yan melihat lautan spiritual yang bergelombang di depan, matanya tidak bisa membantu tetapi ada sentuhan panas. Pil obat peringkat suci 8 bukanlah tantangan kecil untuk diri saat ini, tetapi hasilnya patut dicoba. Jika berhasil, terobosan Xiao Yan ke peringkat suci sudah dekat. Leng berdengung. Saat suara Xiao Yan jatuh, laut spiritual di bawah tiba-tiba menggeliat, dan kelompok cahaya yang dibentuk oleh kekuatan jiwa yang mempesona tiba-tiba muncul dari bawah. Sepertinya langkah terakhir ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tersenyum tenang, dan hatinya menjadi sedikit waspada. Sejauh mata Xiao Yan pergi, dia melihat pembangkit tenaga listrik ini muncul dari dasar lautan roh, kecuali beberapa orang-orang dari ras kuno. Tampaknya sebagian besar dari mereka telah berkumpul di sini. Ada jejak samar darah di lengan tubuh mereka, dan aura yang sangat berdarah muncul dari darah, yang jelas hanya terkontaminasi, dan bahkan suara sangat memalukan, bahkan lebih seperti beberapa makhluk mengejar. Hehe, kakak Xiao Yan benar-benar tepat waktu. Orang-orang yang mendekati 100 orang, dan mereka semua jatuh ringan di beberapa batu di samping Xiao Yan dan tersenyum pada Xiao Yan, tetapi meskipun demikian, sulit untuk menyembunyikan mereka, panik dan kecemasan. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es, dan dia melihat sekeliling dengan ringan. Xiao Yan tidak berniat untuk mempercayai orang-orang ini, dan aura aneh mereka membuat Xiao Yan merasa bahwa dia selalu dalam masalah. Ada yang tidak beres. Saudara Xiao Yan, Linghai di bawah adalah bagian terakhir dari pengumpulan bahan obat, tetapi ada monster penghancur dunia di bawah yang menghalangi kemajuan kita. Sulit bagi kita untuk bersatu dengan semua orang. Beberapa tokoh tidak bisa tidak menyanjung Xiao Yan, implikasinya jelas membiarkan Xiao Yan mengambil tindakan. Di mana putra favorit ras kuno? Xiao Yan melirik secara acak, melihat laut spiritual yang bergejolak di depannya, dan segera mengerti bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini benar, memang ada kekuatan mengerikan yang bekerja di bawah, tapi tidak ada yang terjadi. Guan Ji menggantung tinggi, Xiao Yan tidak ingin menjadi kuli sia-sia. Saudara Xiao Yan, kami tidak akan bersembunyi darimu lagi. Shen Hong dan Yan Xuan menggunakan kami sebagai perisai dengan dalih menyatukan kekuatan mereka. Mereka berdua menekan Ling Zixi untuk memaksamu muncul, tetapi setelah mereka menyatukan ras kuno dengan kekuatan kami, mereka berdua bertindak dengan malu. Langsung membuat marah binatang penjaga ini sebelumnya, dan menggunakan kekuatan koalisi untuk melawan binatang itu, dan mereka berdua mengikutinya untuk mengumpulkan bahan obat, dan sekarang ras kuno lainnya bertarung sengit dengan binatang itu. Saya khawatir mereka menghadapi krisis hidup dan mati. Beberapa orang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas, dan berkata dengan penyesalan, jelas mereka meremehkan ambisi Shen Hong dan Yan Xuan.
World of Warcraft yang menakjubkan, gumam Xiao Yan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yan Xuan dan Shen Hong akan benar-benar memainkan trik seperti itu. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yan Xuan dan Shen Hong adalah pemimpin dari orang-orang ini, tetapi sikap Hunmu Yao Yichen dan yang lainnya bukanlah wabah atau api. Jika tidak, setelah orang-orang ini berubah dari waktu ke waktu, saya takut bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Kekuatan binatang penghancur dunia mungkin tidak kalah dengan kekuatan sebenarnya dari makhluk abadi bintang 8 yang bertarung di antara kita manusia, dan itu jauh di kedalaman laut spiritual, menjaga bahan obat yang kita butuhkan. Di samping itu, untuk kekuatan dan kebijaksanaannya tidak berbeda dengan manusia, bahkan putra arogan dari ras kuno hanya akan dikalahkan. Jika mereka tidak mengambil tindakan barusan, saya khawatir semua orang kuat di lapangan akan memilikinya, kehilangan kepala mereka. Du berkata, setelah beberapa saat, aku takut luka di tubuh mereka adalah akibat dari binatang buas di bawah. Jika bukan karena Hunmu dan yang lainnya menghentikan mereka, aku khawatir kekuatan mereka akan hilang, menjadi santapan mereka. Ling Zixi juga di bawah sana. Xiao Yan bertanya. Ya, setelah mendengarkan keluarnya Xiao Yan, mereka dengan cepat menjawab. Dengan suara, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan energi seluruh tubuhnya dilepaskan, membungkus tubuhnya dari air laut, dan satu melompat langsung ke dalamnya. Sisi, tepat setelah tenggelam ke lautan roh, hawa dingin yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang dan bahkan jiwa tersapu, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar bergidik. Leng berdengung. Sosok Xiao Yan baru saja mulai turun, dan tiba-tiba kekuatan mengerikan di bawah meledak seperti letusan gunung berapi. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa semua energi surga dan bumi di laut spiritual mendidih dan beriak pada saat ini, roh jahat menyapu dari dasar laut. Satu demi satu sosok ditampar sesuka hati oleh ombak ini seperti semut, dan jeritannya sangat menyedihkan. Mereka sudah terluka oleh ombak, dan mereka langsung digulung ombak hingga ketinggian 100 meter. Suara itu tampak sangat menakutkan. Pergi keluar, apakah kita akan mati di sini? Tuan Xiao Yan, tolong bantu kami. Melihat adegan yang mengejutkan ini, para kontestan yang memar tidak memiliki semangat juang dan hanya bisa berkata dengan suara tercekat. Saat ini, mereka tidak terlalu peduli. Saya bisa hanya meminta bantuan Xiao Yan. Bang bang bang. Pada saat semua orang panik, pusaran jurang tiba-tiba muncul di laut spiritual, dan kemudian satu demi satu siluet dibuang seperti sampah, banyak di antaranya adalah kebanggaan ras kuno. Bagaimana mungkin orang-orang ini memprovokasi binatang penjaga dan membuat mereka sangat marah? Melihat penampilan ini, sosok Xiao Yan tiba-tiba mundur, kakinya langsung di laut Linghai, melihat jurang maut di tengah Linghai, jantung berdebar-debar kesemutan tersapu. Ling Zixi. Setelah beberapa saat, di jurang pusaran air Linghai, Ling Zixi dan putra kesayangan ras kuno lainnya juga muncul, tetapi mereka sangat malu seolah-olah mereka diusir oleh seseorang. Kecepatan Xiao Yan meroket ketika dia melihat ini, mengambil Ling Zixi. Xiao Yan, cepat, monster di bawah terlalu kuat. Napas Ling Zixi cukup lemah, jejak darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya yang pucat jelas terluka parah. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan melihat dan menemukan bahwa tidak hanya ras spiritual, tetapi ras kuno lainnya, seperti ras guntur, ras batu, del, juga terlempar dari langit. Hanya Hunmu dan Yaoi tidak ada jejak debu. Yan Xuan dan Shen Hong awalnya berencana untuk berurusan denganmu bersama dengan alasan bergabung, tetapi mereka tampaknya telah menemukan harta karun besar di kedalaman laut Linghai. Mereka menipu dan membuat marah binatang penjaga sebelumnya. Ling Zi napas si pulih sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam. Bang bang bang. Sebelum suara itu bisa jatuh, ratusan sosok muncul dari pusaran laut spiritual satu demi satu, dan satu demi satu gelombang mengerikan menyapu tak terkendali. Gelombang muncul dari pusaran laut roh. Boom! Raksasa itu meraung, dan air mengalir ke seluruh tubuhnya melilit tubuhnya, bayangan besar menyelimuti sebagian besar lautan spiritual, dan aura yang luas dan ganas menyebar, membuat hati pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tegang, dan gelombang kematian muncul. Makhluk macam apa ini? Xiao Yan menahan depresi yang sangat mengerikan ini, matanya terkunci rapat pada raksasa yang muncul, dan dia kehilangan suaranya. Ho ho, mengabaikan keraguan Xiao Yan dan yang lainnya, ombak besar bergulung-gulung,
dan seluruh permukaan Laut Linghai seperti lava mendidih yang terus menggeliat. Napas seperti ini, tampaknya telah melampaui pembangkit tenaga listrik tahap akhir biasa dari Bintang 8 Douxian, dua bajingan Yan Xuan dan Shen Hong. Melihat adegan ini, Si Wushuang dan Lei Luochen saling berpandangan dengan kebencian di mata mereka. Itu terlihat sangat suram. Rencana mereka adalah untuk pertama membawa Xiao Yan ke pengadilan dan memasuki Laut Roh untuk mengumpulkan bahan obat. Jika mereka berdua tidak berubah untuk sementara, bagaimana situasi ini bisa muncul? Ho, pria yang baik. Ini sebenarnya adalah monster yang dikenal karena kekejamannya, naga jahat dari es dan api. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan ketika gelombang air yang mengelilingi tubuh raksasa itu perlahan menghilang. Melihat ke atas, dua kepala besar bergoyang, satu berlama-lama dengan api tak berujung, yang lain dipenuhi dengan benang es tak berujung, dan di atas tubuhnya, sisik naga biru coklat tebal yang tak tertandingi membuat api dan es bahkan lebih intens. Kombinasi kekuatan yang sempurna memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan, cakar naga yang tajam pada cakarnya seperti bilah tajam, yang cukup untuk menghancurkan senjata apapun. Bahkan jika itu hanya sekilas, Xiao Yan bisa mencium fluktuasi yang benar-benar menakjubkan dari orang ini. Tingkat monster ini mungkin sedikit lebih kuat daripada Douxian Bintang 8 tahap akhir dari ras kuno di luar, bukan menyebutkan itu juga naga. Tabrakan. Dengan suara, air laut yang tak terhitung jumlahnya, seperti langit yang terbalik, miring langsung dari langit di atas Laut Linghai, dan meraung ke kerumunan yang malu di bawah. Kekuatan serangan yang ganas, bahkan ruang itu bergetar hebat menulis. Ahem, tepat ketika langit dan laut hendak menyerang semua orang, rantai hitam pekat dan kuali raksasa berkilauan dengan cahaya redup hijau turun dari langit, dan dua sosok dengan napas lamban berdiri di antara mereka. Kekuatan kedua orang ini tidak boleh diremehkan. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh di depan tembakan bersama Yao Yichen dan Hun Mu untuk meredakan serangan naga jahat api es. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Tepat setelah serangan itu dicabut, kedua tubuh itu langsung jatuh, dan beberapa orang di bawahnya dengan cepat menangkapnya. Yao Yixuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ekspresi menangis di wajahnya. Kita baik-baik saja, tetapi orang ini terlalu kuat, menghabiskan kekuatan kita berdua, dan tidak mengusirnya. Yao Yichen perlahan menutup matanya dan berkata dengan malu. Pada awalnya, Yao Yichen memasuki upacara dengan tekad untuk menang, tetapi dengan penampilan Xiao Yan satu demi satu, ditambah dengan pencerahan saudara perempuannya Yao Yixuan, dia menjadi tenang tentang hasilnya, dan kemudian dia berinisiatif untuk berdamai dengannya. Setelah jiwanya hancur, dia menutupi banyak apoteker untuk mundur dari laut spiritual. Jika tidak, tanpa mereka berdua, alkemis yang lemah ini akan mati. Xiao Yan, aku tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidupku. Kamu adalah yang pertama bagiku, jadi aku. Hun Mu di samping berdiri dengan paksa, matanya terus-menerus menatap es dan api naga jahat dan Xiao Yan di atas lautan roh berkeliaran, dengan tegas berkata. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, mari kita pertahankan perbandingan alkimia. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Segera, api kuning panas muncul di seluruh tubuhnya, membentuk badai api untuk melindungi semua orang. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa orang-orang dari klan jiwa dan orang-orang dari istana jiwa adalah dua spesies yang sama sekali berbeda. Orang itu sangat kuat, aku akan pergi denganmu. Pada saat ini, naga jahat jiwa es Shenwei tidak tertandingi, tetapi Yao Yixuan berkata dengan detak jantung yang memerah. Dia tahu bahayanya saat ini, tetapi sekarang di sini selain dari Xiao Yan, tidak banyak orang dengan kekuatan tempur. Jika mereka bersembunyi, saya khawatir mereka semua akan dikubur di sini. Ayo pergi. Xiao Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung memadatkan api kuning menjadi dua awan api, membawa Yao Yixuan ke posisi es dan api naga jahat. Naga jahat es dan api memiliki dua kepala. Dengan kerja sama dari satu es dan satu api, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di antara pembangkit tenaga manusia dengan level yang sama, dan aku tidak bisa mengetahui kelemahannya. Namun, aku bisa menahan kepala atribut apinya selama 10 detik. Dalam 10 detik, semua kekuatan apinya tidak akan efektif melawanmu, dan kamu hanya bisa mengandalkanmu untuk sisanya. Di atas awan api, kekuatan jiwa yang dalam di tubuh dimobilisasi. Tetapi cara mengoperasikan kekuatan jiwa ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. Naga jahat es dan api,
Itu hanya monster dengan darah naga yang lemah. Xiao Yan mengangguk pada Yao Yixuan, dan kemudian matanya bersinar dengan kegilaan. Saat jarak semakin dekat, penindasan yang Xiao Yan dan keduanya rasakan menjadi semakin tirani. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat naga jahat es dan api yang bercokol di pusaran jurang laut spiritual, menatap semua orang dengan ekspresi menghina, seperti menghadap semut, dan kemudian kecuali dua kepala, ada beberapa sisik biru coklat di tubuh. Sisik ini mengandung kekuatan es dan api, yang sepenuhnya membungkus seluruh tubuh. Ada kekuatan yang mengejutkan dari teror yang ekstrim. Itu kebanggaannya. Klan naga adalah puncak dari rantai makanan spiritual, dan siapapun yang memiliki sedikit hubungan dengannya tidak dapat lepas dari rasa superioritas bawaan ini. Ayo lakukan. Xiao Yan mencibir, dan menutupi nyala api untuk melindungi kekuatan misterius Yao Yixuan, dan nyala api tak berujung di atas tubuhnya seperti matahari terbit, bersinar dengan kecemerlangan tanpa akhir. Pada saat ini, naga jahat api es perlahan mengingat sesuatu di mata yang menghina, dan bahkan dari tubuh Xiao Yan, itu benar-benar mencium kekuatan yang menakutkan. Itu juga kekuatan klan naga, tapi nafas klan naga yang terkandung di dalamnya 100 kali lebih kejam dari dirinya sendiri. Ho ho ho, tampaknya diprovokasi oleh makhluk kecil seperti Xiao Yan, dua kepala naga jahat api es mengangkat kepala mereka ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Melihat Xiao Yan, aku berharap bisa menghancurkan tubuh Xiao Yan ke dalam 10.000 keping. Robek, ditatap oleh pria besar ini, Xiao Yan hanya merasa jiwanya terkejut, dan semburan dingin es muncul, dan tiba-tiba dia tidak berdiri di tempat. Retak, tepat saat Xiao Yan meninggalkan kaki depannya, laut tempat dia berdiri langsung berubah menjadi patung es. Aura yang sangat dingin itu menakutkan. Manusia kecil berani peduli dengan harta karun kursi ini, kamu mencari kematian. Melihat Xiao Yan melarikan diri dari serangan putaran pertama, naga jahat Bing Huo meludahkan niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Ditemani oleh aumannya yang marah, seluruh lautan roh mengamuk, dan kolom air yang mencapai langit berkumpul dari dasar laut, diam-diam merangkak di sampingnya. Kenapa kamu harus berjuang begitu keras? Mengapa kamu tidak duduk dan minum teh? Xiao Yan tersenyum tenang. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya dengan cepat bergerak. Tekanan yang diberikan orang ini pada Xiao Yan luar biasa dan tidak boleh berlebihan, dianggap enteng. Mencari kematian. Melihat tidak ada tanda-tanda semua orang keluar, tubuh gemuk Ice Fire Evil Dragon langsung tenggelam ke laut spiritual, sementara jet air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Xiao Yan, dan aliran udara menakutkan yang terkandung di dalamnya membuat seluruh laut spiritual dengan kekerasan. Mengaum, keras dan keras. Mengapa orang ini begitu kejam? Masuk akal bahwa bahkan jika Yan Xuan dan keduanya membuatnya marah, dia tidak akan begitu marah sebagai penjaga. Di tubuh Xiao Yan, berkah dari transformasi Dewa Naga perlahan muncul, dan segera menahan serangan kolom air yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan, hati-hati, orang ini sangat kuat, dan kekuatan air dan api bahkan lebih tidak terduga. Melihat es dan api naga jahat bersembunyi di lautan roh, Hunmu yang terluka, Yao Yichen dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi tidak jauh. Mengaum, suara mereka serak, dan mereka tidak dapat membantu Xiao Yan sekarang, tetapi mereka baru saja dikalahkan oleh kekuatan es dan api orang ini, tanpa daya mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan mendengus dingin, tanpa ragu, dengan restu dari transformasi pertama Dewa Naga dan perlindungan api suci, sosok itu meledak, dan penguasa kuno di belakangnya menurunkan situasi, dan dia memegang kedua tangan, memadatkan kekuatan seluruh tubuh, menghantam Ling Hai di bawah langsung di udara. Boom! Kali ini, dia tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun. Dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menampilkannya. Cahaya yang menghancurkan langit menyala. Dengan serangan seperti kilat, itu dengan mudah menghancurkan serangan kolom air yang tak terhitung jumlahnya, dan segera mengambil keuntungan dari situasi untuk bersembunyi naga jahat es dan api di laut roh meledak. Jerawat, kekuatan jiwa tirani membuat Xiao Yan mengunci naga jahat api es sejak lama, dan segera Qi yang membawa api tidak menyimpang dengan cara apapun, dan mengenai tubuh naga jahat api es dengan kekuatan guntur. Leng Om, naga jahat api es hanya merasakan kejutan tiba-tiba di tubuhnya, dan sensasi terbakar yang berapi-api di tubuhnya membuatnya linglung, tetapi sisik naga biru coklat yang tidak bisa dihancurkan tidak memiliki kerusakan, hanya sedikit penyok, tidak membantu. Pertahanan yang kuat. Melihat adegan ini, Xiao Yan mengerutkan kening.
Dia tidak bisa menghancurkan pertahanannya bahkan dengan api-api suci. Ho ho ho. Serangan Xiao Yan membuat naga jahat api es yang sudah marah semakin marah, mata di kedua kepala menjadi merah, dan roh jahat berdarah menyapu. Setelah beberapa saat, keduanya dengan kepala dan mulut terbuka lebar, dua berkas cahaya coklat dan seberkas cahaya biru es, dengan dua kekuatan yang sama sekali berbeda, memenggal kepala Xiao Yan ke samping. Sinar cahaya kedua jelas dari atribut air dan api, dan kekuatannya sangat bergejolak. Jika terkontaminasi sedikit pun, saya khawatir itu akan runtuh dalam sekejap. Robek, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mundur, tetapi merasa bahwa sinar cahaya kedua datang, dan dia diisolasi dan ditekan oleh kekuatannya, tidak dapat bergerak sama sekali. Hei! Sinar cahaya kedua seperti cahaya pemusnah dunia. Kemanapun ia pergi, ruang bergetar, dan bahkan beberapa hantu yang tidak beruntung terkontaminasi oleh sinar cahaya kedua, berubah menjadi patung es, orang-orang yang terbakar, dan suara-suara yang menyedihkan, dalam aliran tak berujung. Xiao Yan, bersiaplah. Pada saat kritis, mata indah Yao Yixuan berkedip, dan sebuah suara ringan muncul dengan semburan sinar cahaya yang cemerlang. Sinar cahaya itu seperti pelangi, sangat indah, tetapi dipenuhi dengan sentuhan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Serangan semacam itu seperti serangan jiwa, tetapi ada sedikit persamaan dan perbedaan. Baik, tanpa tebasan fase, merasa bahwa kekuatan atribut api pada naga jahat api es sangat mengurangi penindasannya, tubuh Xiao Yan kembali stabil, dan kekuatan yang melonjak dituangkan ke dalam penguasa kuno. Kaca, saya tidak tahu kekuatan apa. Ketika kekuatan jiwa Yao Yixuan menyerbu sinar api di dua sinar cahaya, sinar api tiba-tiba menempel di udara, hanya sinar biru es dengan angin bersiul bertiup ke arah Xiao Yan agresif. Penggal kepala saya. Sebelum dia sempat memikirkan tindakan Yao Yixuan, Xiao Yan meraung marah, dan energi-energi tak kasat mata, disertai dengan nyala api yang sangat panas, menuju sinar cahaya biru es. Bang bang bang. Serangan sengit keduanya menyebabkan gelombang besar ratusan kaki, dan setelah beberapa napas, serangan keduanya jatuh dengan tenang, berubah menjadi kolom air kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya kembali tenang. Hancurkan aku. Tepat setelah sinar biru es diselesaikan, Xiao Yan mengabaikan Douqi yang berjatuhan dengan keras di tubuhnya, dan langsung menggenggamnya menjadi bentuk kepalan tangan, menempel pada api yang tak berujung, dan meninju sinar api di langit, dengan satu pukulan. Sabu-sabu, sebuah tinju pecah, dan gelombang api yang membakar memenuhi hati semua orang dengan rasa takjub. Manusia ini sangat menakutkan, tidak? Aku ceroboh, ternyata kelompok manusia ini mencoba untuk menyingkirkan harimau dan meninggalkan gunung. Tepat ketika naga jahat api es akan menggunakan semua kekuatannya, kedua kepala memancarkan cahaya redup, dan kepala mereka menoleh pada saat yang sama, menatap dasar laut spiritual. Sepertinya seseorang telah masuk ke suatu tempat. Di mana harta paling berharga di seluruh Linghai? Di mana kamu berlari? Xiao Yan mendengus dingin ketika dia melihat keanehan naga jahat es dan api, dan mengangkat penguasa kuno, dikelilingi oleh api, seperti dewa api yang turun ke bumi, membunuhnya. Hei! Dengan suara, naga jahat api es tidak punya waktu untuk mengendalikan Xiao Yan, tetapi sisik naga biru coklat di tubuhnya ditebas oleh Xiao Yan, dan jejak rasa sakit ditransmisikan ke kepalanya. Sekelompok semut, aku tidak bisa membiarkanmu. Tunggu, naga jahat api es meraung di langit, tetapi dia mengabaikan Xiao Yan, dan dia tidak peduli dengan rasa sakit parah yang menyebar dari tubuhnya. Ekspresinya sangat gugup. Melonjaknya, ternyata berenang menuju kedalaman laut roh. Kalian tetap di sini, aku akan turun dan melihat-lihat. Xiao Yan mengubah tubuhnya, api membungkus tubuhnya, dan melompat langsung ke lautan roh, mengejar es dan api naga jahat. Adapun orang-orang di atas Linghai, mereka masih dalam ketakutan karena krisis sementara telah diangkat, tetapi bagaimana es dan api naga jahat, begitu tirani sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik dari ras kuno tidak dapat menyelesaikannya dengan bantuan Xiao Yan, tangan, menjadi begitu mudah. Atau apakah naga jahat es dan api melakukannya dengan sengaja? Robek, tekanan Xiao Yan sangat meningkat tepat setelah dia memasuki laut spiritual. Bahkan jika penghalang energi yang dibentuk oleh api suci menghalangi invasi air laut, gelombang dingin yang sedingin es ditransmisikan ke pikiran Xiao Yan. Tampaknya bahwa mereka dapat mengabaikan pertahanan api suci dan langsung menyerang Xiao Yan sendiri. Suhu yang terkandung di lautan roh sangat menakutkan,
dan ada semburan cahaya redup di sekitarnya, dan tekanan besar di jurang air sangat mempengaruhi kecepatan Xiaoyan. Kelompok itu dibungkus, dan ada bahan obat yang berdiri diam-diam dari berbagai bentuk. Untuk mengumpulkan bahan obat ini, Anda hanya dapat memobilisasi obat masing-masing. Apa yang terjadi di bawah sana? Itu benar-benar bisa membuat naga jahat api es begitu cemas. Dan tidak ada jejak Yan Xuan dan Shen Hong. Mungkinkah tindakan naga jahat api es ada hubungannya dengan mereka? Mata Xiaoyan sangat waspada. Setelah nafas, kekuatan jiwa Xiaoyan terhalang, jadi dia hanya bisa mengikuti es dan naga jahat api menuju dasar laut. Ho ho ho, naga jahat api es tidak peduli, kecepatannya meroket dan menuju ke dasar laut roh. Aura kekerasan di kedua kepalanya seperti monster dalam kegilaan. Pada saat ini, ia sangat marah dan terjaga dengan sendirinya jika harta yang telah ada selama ribuan tahun dicuri oleh orang lain, saya khawatir dia akan marah. Pada saat yang sama, di dasar laut Linghai di bawah. Apakah ini tempat inti di mana es dan api penjaga naga jahat? Yan Xuan dan Shen Hong saling memandang, air yang deras di sekitar mereka menekan kekuatan mereka, dan tiba-tiba melihat dasar laut, genangan lumpur muncul, tepat di atas lumpur, ada ledakan vitalitas, dan jelas bahwa mungkin ada harta duniawi di dalamnya. Ayo pergi dan lihat. Yan Xuan dan Shen Hong tidak bisa saling mendukung sendirian, jadi mereka hanya bisa saling menghibur, dan kemudian nafas seluruh tubuh muncul, dan mereka perlahan berjalan pergi ke lumpur di bagian bawah, siap untuk mencari tahu. Ho ho ho, keduanya belum menyentuh posisi lumpur, dan mereka hanya merasakan gaya tolak mendorong tubuh mereka menjauh. Setelah beberapa saat, arus bawah yang deras di atas lautan roh, disertai dengan raksasa, meledak, keluar. Tidak, kembalilah. Pada saat ini, kedua Yan Xuan merasakan hawa dingin di hati mereka, dan jari-jari kaki mereka menunjuk ke kekosongan dan dengan cepat mundur. Jika kekuatan mengerikan semacam itu tidak bertahan, saya khawatir keduanya dari mereka akan berada dalam krisis yang sangat mengerikan. Manusia sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Dengan bantingan, raungan memekakkan telinga muncul, dan naga jahat es dan api berubah menjadi sinar cahaya dua warna yang terjalin dengan es dan api, berkedip di dasar lautan roh, dan bersiul langsung pada dua Yan Xuan, dengan momentum yang mengancam, seolah-olah memasuki ranah siapapun. Sisik naga, orang baikku, dia benar-benar mencuri sisik naga dari naga jahat api es, tidak heran orang ini sangat marah. Xiaoyan bersembunyi dalam kegelapan, kekuatan jiwa besar menutupi tubuhnya, jadi dia tidak dapat ditemukan oleh naga jahat api es untuk sementara. Sisik naga biru coklat di tangan Xuan segera jelas. Sisik naga adalah kebanggaan makhluk naga, dan tindakan seperti mengambil sisik naga dan mengupas kulitnya seperti pembunuhan dan hukuman bagi mereka, dan mereka sangat dibenci oleh naga. Ternyata aku ingin makan sendirian. Matanya bergeser, Xiaoyan memperhatikan bahwa ada cahaya redup yang bersinar di lumpur di bawah, dan sentuhan cahaya itu sebenarnya mirip dengan istana spiritual di tubuhnya sendiri. Biarkan mereka bertarung, tidak pantas untuk mengekspos segala cara sekarang. Xiaoyan bergumam pelan, dan tiba-tiba memilih untuk berdiri dan menonton. Biarkan binatang ini melihat melalui rencana kita. Shen Hong, hentikan dengan tanganmu. Aku akan menggunakan sisik naganya untuk mencoba mendekat ke bawah. Jika berhasil, kita akan menjadi setengah dari hal-hal di bawah. Yan Xuan mendengus dingin, kecepatannya meroket, memegang sisik naga biru coklat di tangannya, langsung ke lumpur di bawah, mencoba mengambil hartanya. Namun, dengan perlindungan sisik naga saat ini, kekuatan memukul mundur sangat berkurang dengan cepat. Yan Xuan sangat gembira dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi sisik naga dan kekuatannya sendiri. Gigi ular hitam. Melihat ini, Shen Hong merasa sangat sedih, tetapi serangan sekuat naga es dan api hanya bisa menggigit giginya dengan keras, dan mereka berdua berantakan. Untuk menelan harta ini untuk diri mereka sendiri, itu telah membuat marah para kontestan lain. Jika mereka gagal, saya khawatir akhir dari mereka berdua akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Suara itu baru saja jatuh, dan nyala api panas muncul dari seluruh tubuh, membentuk ular api yang ganas dan ganas langsung di dasar laut. Di bawah kendali Shen Hong, ia meledak seperti ular berbisa dan menembaknya, mencoba menahan serangan es dan api naga jahat. Kaca, meskipun Shen Hong mengatakan bahwa kekuatannya tidak buruk, tetapi naga jahat api es bukanlah hal yang sederhana, dan mereka berdua adalah biang keladi yang membuat marah naga jahat api es.
Serangan Shen Hong dengan mudah dikalahkan oleh naga jahat api es. Serangan bambu yang menghancurkan dilepaskan, dan niat membunuh yang ganas serta kemarahan membuat Shen Hong sedikit terkejut. Jika terus seperti ini, saya khawatir mereka pasti akan mati. Tirai cahaya. Pada saat ini, Shen Hong mencium kekaguman yang menakjubkan yang hampir mendekati kematian, matanya menjadi bermartabat, dan cincin di jarinya melonjak, dan kemudian gulungan kulit domba Angelika muncul, dengan lukisan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Pada gulungan itu garis-garis misterius itu jelas berasal dari tangan yang kuat, tetapi dia tidak punya waktu untuk ragu, jari-jarinya menggeliat dan merobeknya dalam sekejap. Boom! Gulungan kulit domba kuno baru saja dirilis, dan cahaya suci dan tidak dapat diganggu-gugat memenuhi seluruh dasar laut. Cahaya suci yang menyilaukan menyelimuti Shen Hong, membuatnya tahan terhadap air dan api, dan untuk sementara waktu, es dan api jahat serangan naga hilang target. Gulungan keterampilan bertarung satu kali atribut ringan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat ini. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa Shen Hong ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan tahta suci. Setelah mengedipkan matanya, Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Melihat ke bawah Yan Xuan, dia menemukan bahwa tubuh Yan Xuan tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah dia waspada dan ragu-ragu. Yan Xuan, apakah kamu siap? Orang ini adalah monster tak tertandingi yang sebanding dengan Douxian bintang 8 manusia yang terlambat, dan aku tidak bisa menghentikannya. Dengan pukulan misterius seperti itu, tubuh Shen Hong menggeliat, dan satu demi satu serangan tirani muncul, tetapi itu tidak tanpa menyebabkan banyak kerusakan pada naga jahat api es. Dia mau tidak mau mengaum pada Yan Xuan di bawah. Makhluk selevel naga jahat api es melebihi manusia pada level yang sama dalam hal kekuatan tempur dan kecerdasan. Tidak ada perbedaan antara tindakan dan kematian mereka. Weng berdengung. Yan Xuan tidak peduli untuk menanggapi Shen Hong, dia hanya merasa bahwa semakin dekat dia ke lumpur yang tidak berwarna dan transparan ini, kekuatan di tubuhnya dengan cepat mengalir, dan bahkan rasa dingin yang mencengangkan muncul di hatinya. Kalian semua harus mati. Tirai tipis perlahan menghilang, tubuh naga jahat api es bergoyang, kedua kepalanya terangkat tinggi, dan kekuatan yang melonjak perlahan muncul di keempat matanya. Kemarahan mengerikan melonjak dari kedua kepala, dan energi air dan api yang luar biasa menjadi semakin kuat, yang menyebabkan sikapnya menjadi sangat berdarah dan menakutkan. Tampaknya di bawah pukulan ini, seluruh dunia akan dikalahkan. Bang bang bang. Di tirai air, tubuh besar naga jahat api es langsung memenjarakan kekosongan seluruh dasar laut, sehingga keduanya tidak bisa pergi dari sini, sehingga tubuhnya sedikit terangkat, dan darah merah menyala di atas, dua kepalanya sangat aneh. Setelah beberapa saat, ada versi mini dari naga es dan api, memadatkan kekuatan tertinggi di dadanya, mengguncang seluruh dasar laut. Meskipun naga energi es dan api cukup kecil, siapapun dapat mencium aura menakutkan yang benar-benar mematikan kulit kepala darinya. Serangan tirani seperti itu adalah bentuk Seon setelah naga jahat es dan api menggabungkan kekuatan es dan api. Dengan kekuatan mereka berdua, mustahil untuk melawan. Ini rusak. Melihat adegan ini, ekspresi Shen Hong menjadi sangat serius, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dengan erat, dan bahkan beberapa kekuatan yang agak tidak jelas di Najie akan bergerak. Lupakan saja, kali ini aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan gelar alkemis nomor 1 di daratan. Tidak perlu mati untuk harta. Yan Xuan, kamu harus menyimpan benda ini untuk dirimu sendiri. Wajah Shen Hong tenggelam, dan kemudian sebuah gulungan muncul, dihancurkan secara langsung, dan tubuhnya langsung terlibat di dalamnya dan pergi dari sini. Gulir transfer ruang waktu sistem cahaya. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh beberapa pejabat tinggi di tahta suci. Detail orang ini tidak diketahui. Sepertinya dia harus menjaganya. Xiao Yan kehilangan suaranya. Shen Hong, Sekte Xiyue, bajingan. Pada saat ini, Yan Xuan dengan marah meraung. Dia jelas sedikit kurang mampu mengumpulkan harta karun itu, bagaimana mungkin Shen Hong begitu serakah akan hidup dan takut mati. Jatuh di bawah kekuatan ilahi saya, semut. Pilar naga iblis es dan api. Raungan memekakkan telinga langsung dilontarkan, dan seluruh dasar laut yang terpenjara melonjak, dan energi kekerasan tidak dapat membantu memicu gelombang besar ratusan meter di langit, dan suara teredam datang satu demi satu. Versi mini dari bayangan naga yang dikelilingi oleh es murni dan energi api, melompat-lompat, tiba-tiba tersapu ke api di bawah,
dan dimanapun ia melewatinya, ruang meledak terbuka, dan kekuatan tirani membuat energi dari langit dan bumi di sini. Kegagalan instan. Api surgawi itu abadi. Merasakan serangan maut, Yan Xuan menahan napas, memejamkan mata, darah mendidih di seluruh tubuhnya, dan otot-ototnya tiba-tiba menegang. Pada saat yang sama, api yang tak terhitung jumlahnya keluar, langsung ke tubuhnya. Di atas, membentuk tubuh energi yang menjulang. Tubuh Dodi, ini benar-benar sudah lama sekali. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa berbakatnya Yan Xuan ini, pada tahap selanjutnya dari Dosian Bintang 8, naga jahat api es pukulan kemarahan, saya khawatir itu juga abadi. Luka parah. Boom, tubuh Kaisar Do Kaisar Merah berapi-api sangat kokoh, dan levelnya mungkin setinggi peringkat ke-9. Dengan tambahan tubuh Yan Xuan yang melampaui level benih surgawi agung, kekuatannya hanya kalah dengan itu, api Sein Yan. Seluruh tubuh Dodi sangat cerah. Hancurkan itu. Naga jahat api es mengangkat jari kakinya dan mendengus dingin, dan tiba-tiba kedua kepala itu memancarkan aura mendominasi siapa tuannya. Kaca, tubuh Kaisar Do hancur seketika, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya membentuk matahari yang menyengat, menyinari seluruh dasar laut. Dada Yan Xuan juga terluka parah, dan darah di tubuhnya berjatuhan dengan keras, seolah-olah ada ancaman kehancuran setiap saat. Dengan suara, Yan Xuan menyemburkan seteguk darah. Segera, suhu di atas terik matahari yang menusuk meningkat tajam, dan tubuhnya berdetak kencang. Mengambil keuntungan dari momen penghinaan oleh naga es dan api, dia melarikan diri dari retak di samping. Ho ho ho, menyaksikan kedua pelaku melarikan diri dari serangan mereka satu demi satu, kepala besar naga jahat api es tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mereka awalnya mencuri sisik naga di tubuh mereka sendiri, dan kemudian menggunakan trik mengusir harimau dari gunung, mencoba mengingini lumpur berharga yang telah mereka jaga selama ribuan tahun, yang membuat mereka melarikan diri. Kemarahan tak berujung dan niat membunuh keluar, mengubah tempat ini menjadi dasar laut yang nyata. Seperti yang diharapkan dari para dewa ras kuno. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berpikir bahwa kedua orang ini akan mati di bawah cakar naga jahat api es, tetapi dia meremehkan kekuatan mereka. Boom! Di dunia bawah laut, naga jahat es dan api meraung liar, melampiaskan amarahnya yang telah lama tertahan, dan pikiran banyak kekuatan yang menonton adegan ini dari dunia luar semuanya hitam, terutama leluhur Yanyun dan Sen. Si monster tua. Pria besar, mengapa kamu banyak bergerak? Sementara naga jahat api es mengaum seperti ini, Xiao Yan juga berjalan perlahan dan berjalan keluar dari kehampaan tersembunyi di dasar laut. Anak manusia, kamu masih berani datang. Gunakan saja hidupmu untuk memadamkan amarahku. Pada saat ini, naga jahat api es ingin menebas semua manusia dengan 1000 pedang. Xiao Yan baru saja muncul di hadapannya, dan langsung mencibir. Ho ho ho, karena tidak ada hambatan tambahan di sini, tubuh Xiao Yan sedikit berubah, dan transformasi Dewa Naga ditampilkan, dan tekanan mengerikan dari keluarga naga ortodoks tersapu seperti murka para dewa. Long Wei, kamu adalah manusia, bagaimana mungkin? Pada saat ini, kemarahan di benak naga jahat api es untuk sementara ditekan, dan menjadi tenang. Kekuatan yang terkandung dalam raungan naga ini sudah cukup untuk membuatnya tidak murni darah naga menjadi tenang. Puff! Pilar iblis es dan api berhenti bergerak dan merangkak turun dengan lembut, tidak berani bertindak gegabah seperti pelayan. Transformasi keempat dari transformasi Dewa Naga, transformasi setengah naga. Melihat tatapan mengejutkan dari naga jahat es dan api, mata Xiao Yan sedikit berubah, dan dia langsung tertawa. Kaca-kaca, sebuah lingkaran cahaya biru perlahan tertinggal, disertai dengan auman naga Xiao Yan yang bertahan lama, yang sangat mengejutkan di sini. Raja Naga Baxia, naga jahat api es telah melihat yang mulia Raja Naga. Pada saat ini, kegelisahan yang tak terhitung jumlahnya menjadi tenang, dan naga jahat api es juga menjatuhkan kedua kepalanya sepenuhnya dan berkata dengan hormat kepada Xiao Yan. Terlepas dari apakah Xiao Yan adalah manusia atau naga, pola asli dari dominasi di tubuhnya cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Pada saat ini, naga jahat api es tidak memiliki ketidaktaatan dan dengan rendah hati merangkak di samping Xiao Yan. Bangun, saya berjalan keluar dari klan naga untuk menemukan dunia 1000 besar, generasi muda baik untuk berkultivasi, dan ada sedikit peluang untuk memasuki klan naga segera. Harta karun di bawah ini berguna bagiku, kamu harus mundur. Xiao Yan bersandar dan berjalan,
dan suara kuno itu tersapu bersama dengan kekuatan dominan setengah naga. Ya, mendengar kata-kata itu, naga jahat api es buru-buru mengevakuasi penjara di sekitarnya dan melarikan diri dengan linglung. Bahkan hatinya masih gemetar untuk sementara waktu. Raja Naga Baxia adalah salah satu dari 9 raja klan naga, dan mereka semua dalam urutan reinkarnasi. Bahkan jika terluka parah, kekuatannya sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Mengikuti tembakan Xiao Yan, naga jahat api es lari jauh dan tidak berani bertindak gegabah. Selanjutnya, apa sebenarnya ini? Xiao Yan tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan transformasi setengah naga dan kekuatan naga akan memiliki efek tirani dan mengejutkan pada monster naga. Dia langsung tertawa, tetapi yang terjadi barusan adalah secara alami hanya dibuat oleh Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu situasi saat ini di antara klan naga. Kekuatan jiwa. Segera setelah tawa itu jatuh, kekuatan jiwa agung Xiao Yan dicurahkan, dan segera ditembakkan ke lumpur di bawah. Gulu-gulu. Diserbu oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, masa lumpur itu memancarkan kekuatan yang mempesona, dan kekuatan itu melolong dengan keras dengan istana spiritual di tubuhnya. Itu, udara suci. Itu, Ki suci. Xiao Yan bercokol di dasar laut, masih beberapa puluh meter jauhnya dari lumpur di bawah, tapi kekuatan jiwa sudah merasakan harta karun yang terkandung di dalamnya. Aku tidak berharap itu suci. Selain volume resep obat kelas 8 kuasi sakral di tanganku, tampaknya upacara klan obat ini benar-benar berkah bagiku. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Resep kelas 8 peringkat kuasi suci dapat dianggap sebagai pil obat peringkat suci terbaik, tetapi itu hanya level awal, dan itu bahkan bukan peringkat suan peringkat 8 suci. Ki suci, sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan pil obat suci, adalah bahwa ada tempat di mana energi dunia berlimpah, seperti massa cairan spiritual, baik cair, atau kabut dan gas. Pil tingkat keabadian cukup misterius, dan mereka sudah tidak dapat dibedakan dari manusia, tetapi pil tingkat suci berbeda, karena pil tingkat suci telah mencapai ranah Tongsuan, dan pil tingkat suci dilahirkan dengan kebijaksanaan yang tidak lebih lemah dari manusia serta kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 8, jika tidak ada seragam untuk melenyapkan kebijaksanaan setelah pemurnian yang berhasil, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah. Oleh karena itu, Roh Kudus muncul. Keberadaan Ki Suci adalah langkah kunci dalam peleburan pil perintah suci menjadi pil dan kumpulan pil. Karena pil suci terlalu misterius, itu harus dituangkan dengan energi suci, sehingga membentuk belenggu antara pil dan alkemis, sehingga sangat meningkatkan peluang keberhasilan pemurnian pil suci. Dapat dikatakan begitu saja bahwa pil obat dengan Ki Suci yang terlibat dalam pemurnian dan satu tanpa pemurnian Ki Suci adalah dua pil obat yang sama sekali berbeda. Dengan itu, aku bisa menyerang pil peringkat suan peringkat 8 suci tanpa ragu-ragu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Saat berikutnya, mata Xiao Yan dipenuhi dengan ekstasi, dengan perlindungan penghalang api, sosoknya melintas menuju lumpur di bawah. Sisi, perasaan dingin menyapu dari luar ke dalam, dan benar-benar menyerang kulit Xiao Yan melalui penghalang api suci. Untungnya, ia memiliki perlindungan dari kekuatan setengah naga yang mengubah Baxia. Baxia adalah kekuatan puncak dari sistem air. Kekuatan semacam ini adalah sepotong kue untuk itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi jika tidak ada kekuatan Baxia, saya khawatir perjalanan Xiao tidak akan semudah itu. Retak. Dengan suara guntur, Xiao Yan melompat ke lumpur dan segera menutupi semua lumpur dengan api suci, dan kemudian tiba-tiba melarikan diri dari tempat itu. Weng om. Lumpur itu berukuran hampir beberapa meter. Xiao Yan baru saja memegangnya di telapak tangannya, dan tiba-tiba terdengar suara siulan yang mengerikan. Semua lumpur itu berubah menjadi tumpukan air keruh hitam, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan dilahirkan. Jangan buang waktu, keluarkan energi suci untukku. Xiao Yan tahu bahwa masa lumpur ini memiliki spiritualitas, dan ada celah lemah di dasar Laut Linghai. Makhluk lumpur terus menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Xiao Yan takut setelah beberapa saat, jadi langsung mencabutnya dan memaksa Dao. Xiao Yan mengendalikan celah penyerap daya, dan selain kekuatan tirani Xiao Yan, lumpur dengan enggan mengeluarkan gumpalan gas kuning. Ini benar-benar energi suci. Gas kuning itu seperti lapisan kabut yang kabur dan misterius. Xiao Yan dengan hati-hati meletakkan 3 botol giok berkualitas tinggi, dan segera bertepuk tangan dan tertawa. Jika Anda berkenalan, saya akan mengampuni Anda karena tidak mudah bagi Anda untuk berkultivasi.
Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengambil 3 botol penuh energi suci dan perlahan-lahan pergi dari sini, mengandalkan bimbingan resep semi suci di tangannya, menghadap lautan roh tempat terakhir di tengah tanaman obat hilang. Untuk sementara, bagian bawah Linghai juga pulih dengan tenang, dan lumpur kembali ke dasar laut untuk menempel pada celah, menyerap kekuatan yang tak ada habisnya, dan saya khawatir itu akan sepenuhnya dibudidayakan dan terbentuk dalam waktu dekat. Resep tingkat kuasi suci masih kehilangan bahan obat terakhir, ular menelan rumput langit. Xiao Yan mengumpulkan energi suci, dan segera menuju laut roh dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi di sepanjang jalan, dia menemukan bahwa beberapa laut roh bahan obat di ruang independen terjual habis. Tampaknya ketika dia dan naga jahat es dan api bertarung di bawah, banyak orang kuat tidak menganggur. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat, dan sekarang mereka mungkin menuju ke 10 puncak juling. Saya harus mempercepat, saya harap ini tidak terlalu sial. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hati yang hitam. Hanya ada 10 puncak juling. Saya khawatir hanya ada 10 orang dalam upacara akbar ini. Begitu orang lain menduduki puncak juling dan mulai memurnikan pil obat, mereka tidak akan bisa mengusir mereka. Ini membuat Xiao Yan cemas. Itu dia. 5 menit kemudian, Xiao Yan datang ke posisi hampir 800 meter di bawah Laut Linghai. Dia melihat tanaman obat yang diisolasi dari laut dan diam-diam berdiri di ruang independen kecil, dan tidak bisa membantu, tapi merasa lega. Kemari. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melambai dengan santai, ingin memasukkannya ke dalam sakunya, dan kemudian buru-buru pergi ke 10 puncak juling untuk mencari tahu. Petik 2. Kekuatan tirani Xiao Yan yang tampaknya tidak menyebabkan gelombang apapun, dan ular yang ditelan oleh kekuatan ruang tidak bergerak. Aneh, ada apa? Melihat situasinya yang tidak benar, Xiao Yan langsung menjadi bingung dan mau tidak mau mendekatinya. Ular terpencil itu menelan rumput langit, dan ketika mendekat, saya melihat bahwa itu adalah ular hijau kecil, seperti makhluk hidup. Ular kecil itu diam-diam merangkak di sekitar tanaman dengan 9 daun hijau, yang cukup aneh. Kekuatan jiwa. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu, jadi dia hanya bisa menahan keraguan di hatinya, mengerahkan kekuatan jiwa di tubuhnya, dan menyerangnya terus-menerus. Petik 2. Setelah sekejap mata, ramuan ini masih bergeming, seolah-olah tidak seperti Xiao Yan sama sekali. Apa yang terjadi? Xiao Yan tidak yakin. Api suci, jiwa, kekuatan spiritual, semua digunakan olehnya, tetapi dia tidak bisa mengguncang bahan obat sama sekali, bahkan dengan serangan brutal, kekuatan transformasi Dewa Naga. Pil kuasi suci, nama pil dan kemanjurannya perlu mengumpulkan semua bahan obat sebelum dapat diungkapkan, dan bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian. Di antara mereka, Amanoka menelan ular adalah bahan obat inti, tidak peduli kekuatan keras kepala macam apa yang tidak diinginkan. Hanya kehidupan klan ular yang bisa diguncang dengan menuangkan esensi darahnya. Xiao Yan mengeluarkan resep kuno kekuningan dan melihat lebih dekat. Dia tidak tahu kapan beberapa kata kecil ditambahkan. Aneh, saya katakan mengapa resepnya tidak tepat sejak awal. Namun, resep ini sepertinya sedikit seperti pil eksklusif untuk makhluk ular. Xiao Yan punya ide di hatinya, tapi dia masih curiga. Ayo, untuk sementara menyingkirkan pikiran-pikiran lain yang mengganggu di benaknya, Xiao Yan menggesekkan jarinya dari udara tipis, bila udara yang tajam memotong jari Xiao Yan, dan tetesan darah merah muncul. Namun, dalam darah merah yang tampaknya cerah, ada jejak warna-warni yang sangat suram. Meskipun warna-warni itu suram, itu nyata. Ketika darah menyentuh ular yang menelan rumput langit, kekosongan menggeliat, dan ada jejak retakan. Itu muncul, tapi darahnya langsung berubah menjadi ular mini raksasa berkilauan dengan kekuatan warna-warni, menggigitnya. Akhirnya di sini. Selanjutnya, kita harus memanfaatkan waktu untuk bersaing memperebutkan puncak juling. Meskipun saya tidak tahu apa peran puncak juling, hanya ada 10.000 orang yang berpartisipasi. Saya khawatir itu memiliki kekuatan uniknya. Setelah mengumpulkan bahan obat, Xiao Yan langsung pergi. Linghai berjalan menuju Linggu, tapi Ling Zixi dan yang lainnya sudah menghilang di tengah jalan. Selanjutnya, di festival klan obat, sorotan sebenarnya baru saja dimulai. Retak. Sebuah retakan muncul, dan kemarahan yang sudah sangat panas di dunia luar tiba-tiba menjadi gelisah. Dengan tindakan Yan Xuan dan Shen Hong,
itu telah menyebabkan ketidakpuasan dari banyak kekuatan, tetapi karena keluarga Yao tidak maju, mereka tidak mudah marah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, mata semua orang masih terfokus pada prisma kristal. Sekarang mereka telah memasuki langkah terakhir, menyempurnakan pil obat. Langkah selanjutnya adalah bagian yang sangat berbahaya. Bagaimanapun, dalam upacara sebelumnya, pemurnian di antara pil obat, mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk merebut energi langit dan bumi. Tidak ada beberapa hal yang pada akhirnya menyebabkan kematian pil. Situasi seperti itu pasti akan menjadi gambaran paling menarik di upacara akbar itu. Patriark, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Meskipun Yao Xuanyi telah memperhatikan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak berdaya apakah itu disengaja atau hanya keberuntungan. Sejak kenaikan spiritualnya, ia kehilangan citranya di prisma kristal, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Xiao Yan, anak itu, aku khawatir dia akan benar-benar. Pada saat ini, Yao Wanwan juga kehilangan kebanggaan masa lalu dan hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bagaimana mungkin? Yao Yichen dan saudara perempuannya adalah jenius dari keluarga Yao kami selama 100 tahun. Dengan mereka di sini, gelar pertama harus menjadi milik kami. Lagi pula, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengumpulkan semua bahan obat dari resep semi-suci. Yao Xuanyi masih tidak percaya. Apakah kamu tahu makhluk yang dijaga dan harta yang dijaga di lautan roh? Yao Wanwan berbisik dengan suara rendah. Naga jahat api es dan ki suci. Yao Xuanyi mengangguk, hal-hal ini secara alami diatur oleh mereka, jadi tidak mungkin tidak jelas. Namun, jejak energi suci itu diambil oleh naga jahat es dan api dari alkemis peringkat suci klan kedokteran mereka. Itu tidak disiapkan oleh mereka. Awalnya, mereka berencana untuk menukar harta penjaga, tetapi naga jahat es dan api itu terlalu licik dan hanya bisa melakukan ini. Penjaga telah dikalahkan, jejak energi suci telah diperoleh, dan ular yang menelan rumput langit juga telah diambil. Yao Wanwan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Pada saat ini, pusing yang sangat tirani melanda. Nether Snake Swallowing Heavenly Grace adalah bahan obat yang berharga di laut spiritual yang telah tumbuh sejak zaman kuno. Bahkan jika klan kedokteran mereka mengirim banyak jenius, mereka tidak bisa mendapatkannya. Awalnya, kekuatan luar biasa Xiao Yan mungkin bagus, tetapi karena kesulitan obat ini, klan obat tidak bisa menerimanya. Manajemen puncak jelas tidak menganggap Xiao Yan sebagai pesaing nyata. Lagi pula, dia sama sombongnya dengan resep kuasi suci. Tapi sekarang, bahan obat dan energi suci telah diambil, meskipun tidak yakin bahwa Xiao Yan melakukannya. Akibatnya, mungkin sulit bagi para jenius dari klan obat mereka untuk mempertahankan gelar alkemis No di daratan. Di lembah. Sial, sudah ada 6 puncak juling yang telah ditempati dan mulai disempurnakan, dan hanya ada 4 yang akan datang. Untuk menghemat waktu, ayo pergi ke yang terdekat. Xiao Yan selesai berbicara, dan sosok itu meledak, menuju tepi Linggu. Sialan Shen Hong, sebenarnya berkomplot melawanku. Dan naga jahat es dan api itu benar-benar nasib buruk. Pada saat ini, sosok Yan Xuan juga muncul di sebelah pilar roh puncak ke-8. Tepat setelah melarikan diri dari pukulan fatal naga jahat api es, dia buru-buru mengumpulkan ramuan obat terakhirnya, dan segera pergi ke puncak juling ke-8 tanpa henti. Puncak juling berdiri di tepi pegunungan Linggu, dan energi langit dan bumi yang tak ada habisnya dilepaskan, yang mengandung misteri yang tak terhitung jumlahnya. Menurut informasi yang diperoleh oleh Yan Xuan sebelumnya, menduduki puncak juling untuk memperbaiki pil obat dapat memiliki pengganda efek dengan setengah usaha, oleh karena itu, 10 puncak juling menjadi target penjarahan oleh semua orang. Yan Xuan hari ini memiliki rambut merah halus, wajah hitam seperti kok, dan ada bekas luka yang mencolok di tubuhnya, tetapi ini tidak dapat menghentikannya untuk menuju puncak ke-8. Puncak ini telah ditempati olehku, kamu harus menemukan tempat lain. Pada saat ini, di puncak ke-8, di atas panggung bundar yang elegan, seorang pria dengan mata galak tersenyum dan berkata dengan niat membunuh dalam suaranya. Pameran tidak diragukan lagi. Sekte Qingshan Guodi. Dikatakan bahwa di belakang orang ini adalah sekte super di benua Douyun. Dia telah berbakat sejak kecil, dan sekarang dia telah mencapai apoteker pemurnian tingkat Xuan dari peringkat abadi. Ada tanda samar persaingan dengan ras kuno. Pria yang sangat menakutkan. Pada saat ini,
melihat beberapa alkemis yang tergeletak di tanah, yang lain bergumam, dan ada retret yang sangat jelas dalam suara mereka. Hei, ayo pergi, karena Juling Peak tidak bisa bersaing, kita hanya bisa pergi mencari tempat yang tenang untuk memurnikan pil obat. Setelah beberapa saat, melihat kekuatan dan keberanian Guodi yang menakutkan, sekelompok pria kuat mengguncang tubuh mereka, kepala mereka dan menggelengkan kepala mereka. Segera pergi dengan cepat. Akhirnya, kita bisa mulai memperbaiki pil obat. Kali ini, aku pasti akan membiarkan ras kuno mengetahui tirani sekte Gunung Hijau kita. Guodi berkata dengan senyum puas, seolah-olah dia telah melihat ras kuno membungkuk di depannya untuk menyenangkannya. Bukankah terlalu dini untuk bahagia? Dan saat Guodi hendak mulai menyempurnakan ramuan dan mengunci puncak ke-8, bayangan hitam seperti kilat perlahan menyapu ke langit, dalam sikap superior, tampak di Guodi, penghinaan yang terkandung dalam kata-katanya sangat jelas. Ini, klan Yan Xuan. Pada saat ini, kegembiraan di hati Guodi berubah menjadi perasaan tidak nyaman, dan tubuhnya bergetar hebat. Saya tertarik pada puncak ke-8 ini, Anda harus menemukan tempat lain. Api coklat muncul di sekitar Yan Xuan, dan segera seluruh puncak-puncak ke-8, kekuatan yang tak terhitung menggeliat, dan napas yang sangat panas muncul. Tingkat kekuatan api ini benar-benar membuat Guodi mengalami debaran jantung yang telah lama hilang. Aku bertarung denganmu, tinju Gunung Hijau. Melihat pemandangan ini, Guodi tidak menahan tangan, dan nyala api yang menyilaukan juga ditampilkan, yang melingkari tinjunya dan meledak ke Yan Xuan, dan fluktuasi ki pertempuran yang kuat terjadi, dari gelombang di langit angin bertiup, cukup menakutkan. Kejeniusan ras kuno tidak sebanding dengan kalian semut. Pergi. Di hadapan serangan yang mengerikan ini, Yan Xuan mendengus dingin, nyala api coklat yang menyilaukan berubah menjadi naga api yang ganas, tanpa sarana tambahan apapun, naga api itu meraung dengan keras, dan langsung menghancurkan serangannya, seluruh orang ditembak ribuan meter jauhnya seperti mayat es, dan di sepanjang jalan, suara patah tulang yang renyah cukup keras. Kebanggaan ras kuno, kali ini mari kita gunakan teknik pemurnian obat untuk bersaing. Api akan datang, naik ke kuali. Setelah mengeluarkan semua orang yang menghalangi di puncak-puncak, Yan Xuan membuat penghalang yang berat, dan segera telapak tangannya muncul, dan nyala api yang cemerlang menyapu, mencoba berubah menjadi kuali dan mulai memperbaiki pil obat. Setelah Anda mulai memperbaiki pil obat, tidak ada yang bisa bersaing dengan Anda di gunung ini. Terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Tawa yang berdiri dengan bangga muncul, tetapi tawa itu belum menyebar sepenuhnya, dan kekosongan seluruh puncak tiba-tiba mengeras, dan bahkan Yan Xuan melemparkan api yang keluar langsung padam. Yan Xuan menundukkan kepalanya dan menatap pria berbaju hitam tipis di bagian bawah gunung. Di atas kepalanya, kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dengan lembut, dan kekuatan itu sebenarnya mengandung sentuhan depresi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Xiao Yan, melihat sosok dan nama yang telah dia catat dalam jiwanya, Yan Xuan meraung dengan gigi terkatup, berharap dia bisa menebas Xiao Yan dengan 1000 pedang. Apakah klan Yan menyala? Kamu bertingkah seperti itu pada sunerku, tapi itu sedikit membosankan. Setelah itu, saya bergabung dengan Shen Hong untuk mengepung Ling Xixi. Mari kita memahami sepenuhnya keluhan di antara kita di sini. Lagi pula, saya tidak berencana untuk menundanya lagi dan lagi. Xiao Yan berjalan berkeliling dan segera menambahkan. Omong kosong apa? Lelang itu untuk penawar tertinggi, apa hubungannya denganku? Dan Ling Xixi, bahkan jika Shen Hong dan aku bergabung untuk menyerangnya, aku tidak berpikir kamu adalah orang biasa yang memiliki kualifikasi untuk memanjatnya tinggi. Jangan buang air kecil dan jaga dirimu, kamu hanya semut yang hidup di dasar dunia, seperti tikus di selokan, kamu hanya bisa bertahan hidup di tempat yang gelap dan bau. Bagaimana bisa dibandingkan dengan ras kuno di puncak piramida benua Douyun kita? Kamu adalah sampah. Melihat penampilan Xiao Yan saat ini, kebencian dan kemarahan yang tak terhitung muncul dari sudut mulut jelek Yan Xuan yang agak terdistorsi. Saya memiliki hubungan yang baik dengan ras spiritual, dan memprovokasi mereka sama dengan memprovokasi saya. Namun, alasan paling mendasar adalah karena kamu membuat marah keluargaku Suner. Xiao Yan tersenyum perlahan, dengan niat membunuh yang mengerikan dalam tawanya. Saya adalah putra kebanggaan klan Yan, bagaimana Anda bisa melawan saya? Selain itu, yang dari keluargamu tidak lain adalah penggemar pemerah pipi di mataku. Juga, kamu tidak perlu menggunakan banyak alasan,
aku akan menerimanya begitu saja. Tempat hari ini adalah tempat pemakamanmu yang sebenarnya. Yan Xuan berkata dengan sangat arogan, bahkan karena dia mengandalkan sisik naga dan lumpur untuk menjadi sangat dekat, dia samar-samar memperhatikan bahwa Xiao Yan memiliki sentuhan yang sangat misterius di tubuhnya, nafas. Nafas itu tampaknya adalah harta karun di dasar laut spiritual yang telah dia cari. Selain api-api suci yang diekspos oleh Xiao Yan, dapat dikatakan bahwa sekarang Xiao Yan telah menjadi musuh publik dari apoteker yang tak terhitung jumlahnya. Jika Xiao Yan dapat dimusnahkan, kekuatan api suci secara alami akan ada di dalam tas. Bagi mereka apoteker, peningkatannya tidak sedikit. Banyak omong kosong. Aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Xiao Yan mendengus dingin, api ember yang menyilaukan membentuk pelindung api, membungkus seluruh tubuhnya, seperti dewa perang api sejati, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Teknik asal api suci baru, armor api suci. Dengan tingkat berkat kekuatan ini, Xiao Yan sekarang dapat sepenuhnya menghancurkan Yan Xuan hanya dengan kekuatannya. Api. Melihat penindasan berat Xiao Yan, Yan Xuan meraung, dan api coklat juga tersapu, tetapi mereka hanya menutupi tubuhnya selama hampir beberapa meter, seolah-olah dia sangat takut dengan api kuning di tubuh Xiao Yan. Kamu memiliki beberapa hal menarik di tubuhmu, mengapa kamu tidak menyerahkannya, dan kemudian mengakui kesalahanmu kepada Suner, dan aku akan mengampunimu. Setelah penyelidikan, Xiao Yan benar-benar menemukan bahwa sepertinya ada fluktuasi yang sangat aneh di tubuh Yan Xuan. Fluktuasinya lebih seperti gulungan terlarang sebelumnya. Leluhur Yan Yun benar-benar menaruh harta seperti itu padanya. Atau apakah itu pilihan selanjutnya yang dipilih oleh leluhur Yan Yun untuk mencegah orang kuat lainnya gelisah? Aku juga sangat tertarik dengan api suci di tubuhmu dan harta karun dari dasar lautan roh. Tapi kali ini, kamu tidak bisa mengalahkanku. Tidak peduli apa cara yang kamu gunakan, aku akan menang. Yan Xuan meraung dengan arogan, seolah-olah dia memiliki kesempatan untuk menang. Setelah berbicara, nyala api di sekujur tubuhnya melonjak, dan gelombang panas yang langka menyebar, memenuhi sekitarnya, kosong dengan embusan energi yang kuat. Hancurkan orang ini. Tidak sia-sia aku memberikan benda itu kepadamu. Meskipun kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, selama itu dipicu, itu akan cukup untuk melenyapkan Xiao Yan. Lalu, hehe. Namun, itu adalah senyum dingin dan mengatakan bahwa membunuh Xiao Yan juga merupakan bagian dari aturan festival klan obat, jadi dia secara alami tidak memiliki masalah lain. Apa yang orang ini rencanakan? Suner di samping juga melihat pertandingan yang agak gugup antara Xiao Yan dan Yan Xuan. Boom! Api kuning yang indah itu sangat menindas, membuat otot-otot Yan Xuan tegang. Untuk mencegah penindasan api suci, dia harus menyebarkan sebagian besar kekuatan jiwanya untuk menjaga dari api suci, yang juga menciptakan kekuatan Yan Xuan, kekuatan lemah, bagaimanapun, kekuatan Yan Xuan tidak sekuat Xiao Yan. Pemakaman batu pemecah surga. Melihat penampilan Yan Xuan seperti ini, Xiao Yan tidak peduli untuk merawatnya. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan api yang membakar menari-nari di baju besi di atas tubuhnya. Api kaki dilucuti, dalam sekejap, dan bebatuan tanah dan tanah di bawah pegunungan Linggu bergetar tiba-tiba, dan semburan pemandangan yang menakutkan muncul seperti goncangan tanah dan pegunungan. Pasir beterbangan dan bebatuan yang bergerak, bumi bergetar. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menggemakan api kaki di depan Xiao Yan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Ini, apa yang terjadi dengan api suci orang ini? Bahkan kita orang tua, belum pernah mendengar tentang nyala api yang dapat melucuti kekuatan. Pada saat ini, beberapa orang tua yang sangat dihormati di klan obat tidak bisa menahan diri untuk saling memandang dengan heran. Api-api suci sangat misterius, tetapi dengan ingatan dan pengalaman mereka belum pernah melihat cara seperti Xiao Yan. Apa itu? Api suci yang dia kupas tampaknya agak mirip dengan api hati Tianyan, yang menempati peringkat ke-35 dalam daftar api suci, tetapi api kuningnya tidak pernah terdengar, kata Yao Yun kepada Yao Xuan Yaoan, di samping, berkedip-kedip, mencoba membedakan Sheng Yan milik Xiao, tetapi tidak berhasil. Tunggu, saya selalu berpikir orang ini tampaknya terkait dengan ras yang menghilang. Klan Xiao. Set. Puci-puci. Potongan-potongan batu terlempar dari dasar pegunungan di bawah menuju posisi puncak ke-8 di langit. Kekosongan langsung mengeras di sepanjang jalan, dan depresi berat membuat Yan Xuan tidak bisa bergerak. Aku membunuhmu seperti anjing.
Apakah kamu akan berguling sendiri atau biarkan aku membunuhmu? Di atas kepala Xiao Yan, sebuah bola besar yang terbuat dari batu surgawi hati api yang menyatu dengan batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang berisi kekuatan penekan yang tak ada habisnya. Xiao Yan tahu bahwa ada banyak cara di tangan pembangkit tenaga listrik ras kuno, dan saya khawatir tidak mudah untuk menghancurkan Yan Xuan, jadi dia berkata. Bajingan kecil, jangan marah. 3 api Xuanye, Wanjing Xuan Xuan. Melihat sikap arogan Xiao Yan, mata Yan Xuan menyipit erat, dan dia meraung dengan seluruh kekuatannya. Boom! Nyala api coklat mengalir keluar dari tubuhnya seperti darah, dan segera menyatu di depannya menjadi cermin cahaya coklat 1000 meter. Cermin itu penuh dengan panas yang tak ada habisnya, seolah-olah kehampaan bisa terbakar langsung membakarnya. Meskipun api semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan api kuning, tetapi hanya kata-kata Huoxin Tianyan, suasana perbandingan yang sangat menakutkan muncul. Nyala api coklat ini sebenarnya ingin bersaing dengan api hati Tianyan milik Xiao Yan. Serangan kedua semakin kuat, saya khawatir setelah istirahat, itu akan benar-benar menyalakan lembah obat yang telah lama diam ini. Boom! Seluruh lembah obat dipenuhi dengan depresi yang luar biasa. Bahkan jika 2 serangan itu tidak sepenuhnya dilepaskan, riak energi api menyebar kemana-mana, memenuhi tempat itu dengan bau mesiu yang sangat menyedihkan. Orang baikku, puncak ke-8 benar-benar meletus dengan suasana pertempuran yang begitu sengit, aku tidak tahu siapa yang memperjuangkannya. Pada saat ini, di lembah obat, Yao Yichen dan yang lainnya sudah mulai menyempurnakan obat, pil, sehingga mereka hanya dapat membagi luangkan waktu untuk memperhatikan. Kamu benar-benar menyerahkan semua 3 karma api dan mantel api yang mendalam kepada Yan Xuan. Leluhur Yan Yun, kamu benar-benar bersedia menginvestasikan uangmu. Melihat pemandangan indah dari 2 serangan di lembah kedokteran, sensi yang lama anehnya aura Yin dan yang bergumam. Sansuan Yehuo adalah keterampilan terkenal dari nenek moyang Yan Yun. Orang ini sangat berbakat dan mengabdikan diri untuk penelitian api sepanjang hari. Meskipun tidak ada peluang besar untuk mendapatkan api suci, setelah mengumpulkan puluhan kekuatan besar tipe api, dia menghabiskan banyak uang ratusan tahun yang lalu, nyala api ini tercipta dengan sendirinya. Warna Sansuan Yehuo adalah coklat, dan kekuatannya melebihi benih surgawi yang agung. Di bawah kebanggaan leluhur Yan Yun, dia percaya bahwa nyala apinya samar-samar sebanding dengan api suci. Boom! Tanpa menunggu suara dunia luar jatuh, 2 serangan internal langsung dilepaskan. Di atas seluruh puncak ke-8, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kemana-mana, dan bahkan jejak ruang terdistorsi olehnya. Hancurkan itu. Bakar. Keduanya mendorong serangan secara bersamaan, dan mendengus dingin. Bang bang bang. Riak energi kekerasan mengamuk seperti badai petir, menyebabkan seluruh dunia menjadi bergejolak. Menggunakan kekuatan manusia untuk menginspirasi kekuatan surga dan bumi benar-benar menakutkan. Kaca-kaca. Cermin coklat muda yang tampak garang, tetapi ketika menyentuh pemakaman batu hancur Xiao Yan, retakan muncul satu demi satu, tampaknya tidak mampu menahan serangan teknik asli batu api hati surgawi. Aku khawatir itu akan terjadi, istirahat, maka itu akan benar-benar meledak. Api fana belaka juga mencoba bersaing dengan api-api suci. Ini konyol. Hei, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Xiao Yan, jadi dia meremas telapak tangannya dengan kuat, bola besar itu hancur, dan napas tebal menekan Yan Xuan, dan cermin cahaya coklat itu seperti sepotong kaca, benar-benar hancur, krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantui pikirannya. Api-api suci adalah raja api, bagaimana bisa diguncang oleh api yang diciptakan oleh manusia biasa? Api suci, ini sama menakutkannya dengan rumor yang dikatakan. Namun, ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa saya harus mendapatkan Anda, bahkan dengan biaya berapapun. Pada saat ini, sentuhan kekuatan suci kuno perlahan-lahan menyapu tubuh Yan Xuan, dan kegilaan langka muncul di wajahnya. Pemakaman surgawi meledak, dan beberapa retakan muncul di kehampaan pegunungan, tetapi Xiao Yan tidak menemukan energi di dunia ini, dan dia sudah mulai bergerak, dan sumbernya mungkin terkait dengan Yan Xuan. Tabrakan. Setelah kegelisahan, pakaian Yan Xuan acak-acakan, napasnya hampir terengah-engah, dan bekas luka merah sangat mencolok, dan pemakaman Yan Suitian menjadi sunyi, tepat di atas mata Yan Xuan. Tidak ada rasa takut sama sekali, malah ada rasa takut, hiruk-pikuk seperti orang gila, menatap Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan sedikit bingung.
Petik 2. Dunia luar sunyi. Siapa yang akan membayangkan bahwa putra klan Yan yang arogan ini, yang dipuji sebagai juara terpanas, akan menjadi sangat rentan di bawah serangan orang tak dikenal. Dari awal hingga akhir, Xiao Yan hanya berdiri di udara, dan nyala api muncul membentuk bola batu, menyebabkan Yan Xuan terluka parah. Bagaimana cara melawan ini? Tiba-tiba, semua orang tidak bisa menahan napas. Saya khawatir Yan Xuan tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Ada yang salah. Suner, Yao Yun dan yang lainnya adalah wanita, dan indera penciuman mereka yang tajam membuat mereka mencium jejak kelainan dari sikap Yan Xuan. Dikombinasikan dengan ketenangan di wajah leluhur Yan Yun, mereka mau tidak mau mengatakan. Suatu kehormatan bagi Yan Xuan untuk dapat memaksa Yan Xuan menggunakan kemampuannya untuk menekan bagian bawah kotak. Api suci di tubuh Xiao Yan, saya, klan Yan, menerimanya dengan senyuman, dan saya harap kepala klan Yao tidak akan membiarkan orang yang tidak terkait melanggar aturan upacara akbar. Leluhur Yan Yun tersenyum ringan, sangat tenang, dan dengan tenang. Orang ini tampaknya sangat percaya diri. Yao Wanwan dan yang lainnya mengangkat bahu tidak dapat disangkal. Aku tidak tahu siapa yang akan membunuh rusa, kuharap senior Yan Yun tidak menyesalinya. Suner duduk seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli seberapa tirani Yan Xuan, dia tidak bisa menjadi lawan Xiao Yan, karena Suner memiliki kepercayaan tanpa pamrih pada Xiao Yan. Daging kecil, kau memaksaku melakukan ini. Kamu sangat kuat, tapi kamu pasti akan menyesal telah membuatku marah, jadi selanjutnya, rasakan dekapan kematian dengan hati-hati. Teknik terlarang ringan, pelangi sedih surga. Kegilaan seperti binatang buas muncul dari sudut mulut Yan Xuan, dan Yin Bei yang menusuk seperti Dewi Cahaya yang berdiri di puncak dunia ini, membacakan perintah penghakiman. Pada saat ini, banyak apoteker yang sudah mulai memurnikan obat di gunung hanya merasa bahwa dunia terbalik, dan energi tenang dunia tiba-tiba dimobilisasi dalam beberapa cara, dengan aura kekerasan, menghadap Yan Xuan dekat dengan masa lalu. Energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi untaian filamen putih murni, yang mengandung aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat dari yang terkuat. Sedih, takut, sakit. Indera yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran semua orang yang hadir, dan tampaknya di bawah kekuatan semacam ini, mereka sendiri sangat kecil dan tidak berdaya. Leluhur Yan Yun, apakah kamu gila? Setelah sekejap mata, Suner berdiri langsung dari kursi dan meraung marah. Gadis kecil, ini adalah upacara besar klan obat, bukan permainan anak-anak. Yang kuat didahulukan, dan yang lemah hanya layak disembah di bagian bawah dunia. Leluhur Yan Yun mencibir dengan jijik. Jika dia menderita kerugian, saya akan meratakan seluruh klan Yan Anda. Setelah Suner selesai berbicara, dia duduk lagi di Zadu, tetapi ada pola emas di tengah alisnya, yang menjadi semakin intens. Fluktuasi semacam itu membuatnya sekuat obat. Sang patriark curiga, seolah-olah dia pernah melihat benda ini sebelumnya. Semuanya, jangan tidak sabar, pengalaman upacara pasti akan menimbulkan korban, ini adalah sesuatu yang telah diperingatkan. Melihat pemandangan yang begitu panas, Yao Xuanyi tampak seperti orang tua. Aku khawatir asal-usul gadis kecil ini juga sangat menakutkan. Ekspresi Yao Wanwan sangat jelek. Dari garis emas yang melintas di antara alisnya, bahkan dia bisa mencium keheranan yang nyata. Dalam waktu singkat, seluruh pegunungan bersenandung dan bergetar, energi surga dan bumi dirampas, dan pemandangan cahaya dari langit berkumpul di sekitar Yan Xuan yang terluka, tetapi wajah Yan Xuan menutupi jejak kegilaan yang tak terbendung. Setelah melelang gulungan teknik terlarang, leluhur Yan Yun memberikannya pada dirinya sendiri, dan dia sudah meraba-raba dalam waktu 1 bulan, meskipun dia tidak bisa sepenuhnya melakukannya sekarang. Bahkan jika itu untuk mengaktifkan teknik terlarang, dengan semi-terlarang kecilnya, kekuatan tingkat teknik, cukup untuk menghancurkan Xiao Yan berkeping-keping. Setelah Xiao Yan dihancurkan, kekuatan jiwanya dan api sucinya akan ada di sakunya. Pada saat itu, bukankah semudah telapak tangan Anda untuk melangkah ke dalam kekuatan jiwa dari alam, Hua Yuan, serta apoteker bijak kelas 8. Leng Om, filamen cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi pelangi yang menyilaukan, miring dari 9 langit, mengandung kekuatan ilahi tertinggi, membuat banyak ahli yang menyempurnakan obat di lembah obat saat ini gelisah,
dan hati mereka terganggu, seolah-olah akan diliputi oleh kekuatan ini kapan saja. Kulit kepala mati rasa, stimulasi sensorik sangat kuat, dan itu sangat dekat dengan kematian. Pada saat ini, mereka baru menyadari betapa kecilnya mereka, dan rasa ketidakberdayaan yang pucat menyapu tubuh mereka. Ini semua berkatmu, Yan Xuan berkata dengan senyum panik. Lingkaran putih susu muncul di tubuhnya, dan segera seluruh tubuh dibakar dengan benang tipis, api coklat, kekuatan jiwa, dan bahkan Douqi semua muncul bersama, dibuang tanpa syarat, dan kemudian dituangkan ke dalam teknik terlarang Hongxia di depannya, mencoba untuk sepenuhnya menurunkan teknik terlarang di sini dan membunuh Xiao Yan. Tampilan teknik terlarang membutuhkan setidaknya kekuatan abadi pertempuran bintang 8. Dengan kekuatan abadi pertempuran bintang 7, dia secara alami tidak dapat sepenuhnya menampilkannya. Sekarang bimbingan teknik semi terlarang telah menghabiskan semua kekuatannya. Orang ini jelas akan membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan ini. Sekarang bimbingan teknik semi terlarang selesai, setelah kekuatan yang tersisa dipadatkan, serangan destruktif ini cukup untuk menghancurkan tubuh Xiao Yan, dan ketika dia mengumpulkan sumber jiwa dan api sucinya, itu akan cukup untuk menutupi kehilangannya. Puci. Setelah sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya disuntikkan dengan kekuatan Yan Xuan, mereka menjadi semakin meningkat. Mereka dengan lembut menutupi seluruh langit Linggu, memblokirnya, dan dengan rakus menyedot energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, seperti sungai kosmik cahaya. Bersinar di seluruh bumi dan bersihkan semua kejahatan di dunia. Di bawah kekuatan ilahi semacam ini, tampaknya semua perlawanan telah menjadi sepele. Selain itu, Xiahong di sungai cahaya masih bergulir, dan emosi yang tak tertahankan turun darinya. Kesedihan yang tak berujung, rasa sakit, dan tangisan bernada rendah telah mengubah tempat ini menjadi surga para dewa yang nyata. Setiap orang yang berpartisipasi dalam upacara akbar untuk memperbaiki pil obat tampaknya telah melupakan situasi mereka sendiri. Ini sebenarnya teknik terlarang, tidak heran kamu bisa begitu tak kenal takut. Xiao Yan melihat gerakan gila Yan Xuan dan kekuatan suci yang terkandung di alam semesta Guanghe di atas langit, tetapi dia tidak takut, tetapi tidak bisa membantu tertawa. Jalan. Serangan tadi hanyalah pemanasan Xiao Yan. Dengan menggunakan teknik terlarangnya, darah di tubuh Xiao Yan yang sudah lama diam menjadi panas terik. Kekuatan teknik terlarang cukup untuk membahayakan hidup Xiao Yan, membuat Xiao Yan benar-benar menganggapnya serius. Tetapi ada kekuatan yang sama sekali berbeda di tubuh Xiao Yan, seperti kebangkitan naga. Kekuatan iblis, semangat juang melonjak, dan itu sangat menakjubkan. Coba saya lihat, apakah itu teknik terlarang produk setengah jadi Anda yang kuat, atau tubuh dominan produk setengah jadi saya. Perubahan pertama Dewa Naga, perubahan kedua. Transformasi setengah naga, tubuh dominasi. Di bawah bayangan jiwa, menghadapi serangan Yan Xuan tingkat ini, Xiao Yan tidak mundur selangkah pun, dan langsung menghentikan kekuatan iblis. Dengan tambahan timbangan Baxia, tubuh besar Baxia mengembun di belakangnya, dalam bentuk energi bayangan jiwa. Teknik terlarang yang setengah jadi masih jauh dari mampu bersaing dengan kekuatan iblis. Boom! Pada saat yang sama, seluruh langit bergetar hebat, dan alam semesta Guanghe menjadi semakin indah, seolah-olah gerbang sungai akan dibuka kapan saja, kekuatan ilahi tertinggi Hongxia akan dimiringkan, dan Xiao Yan akhirnya akan diadili. Orang gila ini, benar-benar orang gila. Pada saat ini, dunia luar gunung altar mendidih. Para pemimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka, mata mereka menyipit erat, dan mereka menatap sosok Yan Xuan dan Xiao Yan di prisma kristal. Kedua orang ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka benar-benar gila. Satu orang menggunakan teknik terlarang untuk mencoba membunuh lawan, dan yang lain ingin melawan teknik terlarang dengan kekuatan manusia. Orang baik. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik tidak bisa membantu tetapi diam-diam melemparkan tatapan hormat mereka ke leluhur Yan Yun. Untuk memastikan ketangguhan Yan Xuan, orang ini benar-benar memberinya semua gulungan terlarang. Ini terlalu membuat frustrasi, bukan? Patriark, saya khawatir kita harus maju untuk masalah ini. Yao Xuanyi kehilangan ketenangannya untuk sementara waktu, dan hanya bisa mengawasi Yao Wan, Xiao Yan dan Yan Xuan sama-sama berbakat, dia tidak ingin berada di apa yang salah dalam ujian. Anak ini mungkin mencoba melawan larangan itu. Ini bisnis seperti biasa, jika tidak ada begitu banyak orang di sini, sulit untuk meyakinkan publik. Yao Wan hanya bisa berkata dengan dingin untuk menjaga aturan keluarga Yao,
Tetapi orang ini juga memiliki beberapa harapan. Dia sangat menyadari kekuatan seni terlarang produk setengah jadi, bahkan jika dia memiliki beberapa jantung berdebar, tetapi melihat postur arogan Xiao Yan, dia juga penasaran, apakah Xiao Yan dapat menerimanya. Jika dia bisa mengambil alih teknik terlarang yang setengah jadi ini, aku khawatir hanya yang satu ini, nama Xiao Yan akan bergema di seluruh benua Douyun. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yao Patriark atas keindahan menjadi dewasa. Ketika kita kembali kali ini, Yan klan Patriark kita pasti akan datang berkunjung. Dengan pil jaminan Yao Wan, senyum di wajah Yan Yun Patriark tidak bisa lagi ditahan. Selama Yao Wan jika Yuan tidak bergerak, pembangkit tenaga listrik lainnya secara alami tidak perlu khawatir. Dalam kompetisi upacara besar, hidup dan mati ditentukan oleh takdir seseorang, dan tidak ada yang diizinkan, ini adalah aturan abadi klan obat. Saya harap, menghadapi ejekan leluhur Yan Yun, Suner menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan tidak banyak bicara, tetapi tangannya yang ramping menyeret pipinya yang harum, dan ada rasa kagum yang langka di matanya yang indah. Senran, ternyata beberapa orang tua di tahap akhir bintang 8 Dousian mencium bau penindasan yang kuat. Yan Xuan, ayo lakukan. Aku juga sangat ingin melihat kekuatan dari teknik terlarang, seberapa kuat itu. Sisik naga biru menutupi setengah dari tubuh Xiao Yan, seperti dewa perang, tak terkalahkan, dan bayangan jiwa cangkang kura-kura di bawah tiran itu seperti gunung-gunung megah berdiri di belakangnya, menginjak kehampaan dengan ringan, dan berkata kepada Yan Xuan yang sekarat. Bagus, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan, kekuatan apa yang paling kuat di dunia. Seni terlarang, ayo. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, Yan Xuan menghabiskan seluruh kekuatannya dan menamparnya dengan kedua tangannya. Itu semua kepercayaannya. Seni terlarang. Suara Yan Xuan baru saja jatuh, seluruh langit, alam semesta sungai cahaya tertinggi, berdetak kencang seperti jantung, dan awan pelangi yang tak terhitung jumlahnya di sungai Guanghe berubah menjadi gelombang bergelombang, menatap Xiao Yan. Kaca, di alam semesta Guanghe, kekosongan samar tiba-tiba muncul, dan segera pelangi yang tak terhitung jumlahnya miring dari celah. Aura cahaya yang menyilaukan benar-benar menyelimuti seluruh lembah obat, menyebabkan mata banyak orang perih dan tidak bisa membuka mata mereka. Robek. Sebelum serangan itu datang, Xiao Yan hanya merasa bahwa bayangan hantu besar berbentuk kura-kura di belakangnya memancarkan aura yang menghancurkan surga. Jelas, itu telah memblokir sebagian kekuatannya, tetapi Xiao Yan masih bisa melarikan diri darinya. Ini di bawah teknik terlarang dari produk setengah jadi, saya merasakan gelombang kematian. Nama teknik terlarang memang pantas. Gelombang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bergulir, mengepak dan bergelombang di seluruh Xiao Yan dan benar-benar mengelilingi Xiao Yan. Xiao Yan seperti burung yang jatuh ke dalam jurang. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Bahkan komunikasi antara dirinya dan energi di sekitarnya juga benar-benar terganggu. Saya hanya bisa menunggu dengan tenang, menunggu persidangan, menunggu keputusan kematian yang dingin. Apakah ini yang disebut teknik terlarang? Xiao Yan menghirup udara dingin, dan kemudian meraung dengan suara nyaring, dengan sedikit arogansi yang sulit diatur dalam suaranya. Mati, Xiao Yan. Yan Xuan tampak sangat liar dan mencibir. Di bawah larangan, tidak ada yang bisa bertahan. Pelangi sedih surga, cahaya Tianhong. Sebuah suara ringan muncul, dan pelangi yang tak terhitung jumlahnya segera berkumpul untuk membentuk istana putih yang tak tertandingi, menghancurkan kehampaan, memusnahkan semua kekuatan unsur, dan tiba-tiba membunuh Xiao Yan. Istana putih murni berisi kekuatan seni terlarang yang unik dan menakutkan. Setelah ditarik ke dalamnya, bahkan jika Xiao Yan abadi, itu akan menjadi situasi fana. Aku tidak percaya bahwa teknik terlarangmu yang setengah jadi bisa membunuhku. Tubuh tiran. Boom! Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya, tanpa syarat, darah naga yang mempesona ditampilkan di atas bayangan jiwa Baxia, lapisan lava cian tak berujung meraung keras, tinju ditutupi oleh sisik Baxia mengangkatnya, dengan pukulan kuat, itu menyapa istana surgawi suci. Pukulan itu berisi kekuatan terkuat Xiao Yan melawan transformasi Dewa Naga dan skala dominasi. Sepertinya pukulan sederhana, tapi sepertinya dia bisa menembus langit dengan satu pukulan. Pada saat ini, banyak orang menahan napas dan menatap kosong pada dua orang yang berada dalam pertempuran yang menghancurkan dunia di lembah obat, dan hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.